Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan para calon mahasiswa PTN terbaik di Indonesia, tentunya jalur SNMPTN. Amin. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini, karena ini sudah mendekati akhir dari batas pendaftaran, maka saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan finalisasi yang itu mencegah terjadinya kegagalan di dalam proses mengunduh kartu peserta. Ini sangat penting ya, nanti diikuti step by step dengan itu teliti, karena salah di dalam mengklik data, maka itu bisa berakibat sangat fatal sekali, di mana teman-teman tidak bisa unduh kartu peserta. Artinya kepesertaan kita di SNMPTN bisa menjadi gagal. Baik, saya akan buka. Nah, ini adalah laman utama yang nanti akan teman-teman temui ketika teman-teman login menggunakan username atau password yang dulu pernah didaftarkan. Nah, ini adalah penampakan di halaman 1. Kalau kita perhatikan di halaman muka atau halaman 1 ini ada 5 bagian ya yang nanti harus kita isikan. Yang pertama adalah berisi tentang profil diri kalian sebagai peserta. Kemudian ada pilihan PTN yang harus nanti kalian isikan sesuai dengan pilihan yang sudah fix ya, yang sudah final. Kemudian apa portofolio atau dokumen fisik yang akan kalian sertakan jika memang ada ya, ada jurusan yang membutuhkan portofolio, ada yang tidak. Kemudian prestasi yang bisa dijadikan sebagai dokumen dalam bentuk sertifikat, dan yang terakhir adalah finalisasi. Nah, kita buka dulu. Yang pertama adalah halaman 1 ini berisi tentang profil diri. Nah, nanti ketika teman-teman login dan masuk dalam pertama, maka akan muncul penampakan seperti ini ya, tulisan selamat datang. Ini nanti ada alamat email teman-teman, ini foto teman-teman yang sudah dulu di-upload pada saat pendaftaran, nama siswa pastikan ya sudah benar, NISN, MPSN, asal sekolah. Artinya sebenarnya data ini semua sudah terisi otomatis ya, dulu di awal pas pendaftaran. Nah, yang kita isi adalah yang kanan ini ya, ada penghasilan orang tua per bulan. Isi saja dengan penghasilan orang tua apa adanya ya, tidak usah dimanipulasi atau diisi dengan yang tidak logis gitu ya. Kemudian ada jumlah tanggungan orang tua, ini isi dengan jumlah saudara teman-teman yang masih dalam tanggungan biaya orang tua. Setelah ini semua diisi, jangan lupa ya, klik simpan. Jadi setiap halaman itu dibutuhkan klik simpan, supaya pada saat teman-teman ada kendala suatu waktu, jawaban itu sudah tersimpan dan nanti tinggal melanjutkan. Baik, ini adalah perwajahan halaman 1 berupa profil diri kalian sebagai peserta. Kita lanjut. Nah, ini klik tombol simpan. Kita lanjut di halaman 2. Halaman 2 berisi apa? Tentunya berisi pilihan universitas atau pilihan program studi. Oke, kita buka. Nah, nanti penampakannya persis seperti ini. Jadi di laman teman-teman sekalian. Ini ada PTN atau Politeknik, karena Politeknik tahun ini juga ikut programnya LTMPT, SNMPTN. Nah, di sini teman-teman nanti bisa pilih ya, ada semua daftar PTN yang ada di Indonesia, ada semua. Katakanlah ini saya contohkan, yang misalnya saya klik ITS gitu ya. Amin. Klik ITS, kemudian nanti sebelah kanan akan muncul daftar prodi sesuai dengan kampus atau universitas yang kita pilih. Nah, di sini ada program studi. Kalau ini di ITS ya, struktur, biologi dan struktur ke bawah panjang ya. Kemudian ada daya tampung masing-masing program studi. Nah, ini adalah tombol pilihan 1 dan tombol pilihan 2 yang nanti teman-teman harus centang dengan tanda klik sesuai dengan pilihan teman-teman. Nah, ini paling krusial dan paling penting. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak konsentrasi, kemudian salah klik, bisa jadi itu menjadi awal dari kegagalan. Karena sebenarnya teman-teman tidak mendaftar di situ, tapi karena tidak konsentrasi, tidak hati-hati, itu terklik. Sehingga itu data yang tersimpan tanpa kita sadari. Antara pilihan 1 dan pilihan 2, pastikan betul sesuai dengan keputusan yang telah teman-teman ambil. Sesuai dengan kemarin ya, ada 3 cara menganalisa peluang
mana yang paling tinggi, pilihan 1 atau pilihan 2, di kampus mana, jurusan apa. Tentunya ini harus dilakukan dengan konsentrasi ya. Jangan sampai salah klik tombol di jurusan atau prodi yang sebenarnya tidak kita pilih atau tidak kita inginkan. Nah, yang paling kanan ini ada kantung portofolio. Ini berarti kalau ada tanda strip berarti memang dia tidak harus atau tidak dibutuhkan portofolio. Lagi-lagi ini nanti di akhir halaman ini selalu lakukan teman-teman klik simpan semua data pilihan sehingga data pilihan itu terikut menjadi pilihan teman-teman. Ini ada di halaman 2 tentang pilihan prodi dan universitas pilihan 1 dan pilihan 2. Bisa ya? Insya Allah bisa. Next, lanjut ke halaman 3. Isinya apakah halaman 3 ini? Halaman 3 berisi tentang portofolio yang harus diunggah untuk prodi yang memang membutuhkan portofolio. Jika pilihan prodi kalian itu tidak ada portofolio, maka muncul, nah ini sudah ada notifikasi ya, tidak perlu portofolio. Tapi kalau prodi teman-teman itu ada portofolio, nanti akan ada laman tentang tempat untuk mengunggah dokumen portofolio. Yang ingin saya pesankan adalah pada saat teman-teman mengunggah portofolio, pastikan ya, satu, portofolio itu memang sesuai kriteria. Karena jurusan tertentu itu memberikan kriteria tertentu portofolionya, ukurannya, jenis gambar yang harus disertakan dan sebagainya. Kemudian pastikan itu adalah karya portofolio terbaik ya. Karena itu nanti akan menjadi penilaian. Sekali lagi itu menjadi penilaian. Bahasa kita adalah sebagai senjata teman-teman untuk bisa dilirik oleh universitas. Maka pastikan portofolio yang dikirim adalah portofolio yang terbaik. Dan jangan lupa untuk portofolio yang berupa paper biasanya itu pengalaman tahun kemarin saya juga mendampingi anak-anak itu disahkan oleh sekolah dalam bentuk tanda tangan kepala sekolah dan juga stempel sekolah sebagai bentuk pengesahan dari sekolah. Ini ada di halaman 3. Next, lanjut di halaman 4. Ada apakah? Di halaman 4 adalah isian tentang prestasi berupa sertifikat. Nah, seperti ini muka halamannya. Di sini ada keterangan unggah maksimal 3 data prestasi. Artinya diberikan 3 slot ya, ada 3 tempat untuk unggah sertifikat prestasi 1, prestasi 2, dan prestasi 3. Yang perlu diperhatikan adalah nanti di sini ada bukti prestasi dalam bentuk file yang harus di-upload. Perlu diingat di sini ada ketentuan maksimal ukuran filenya ada 100 MB, bentuk filenya adalah bisa PDF, JPEG atau JPG atau PNG ya. Kalau di luar format ini kayaknya nanti malah teman-teman kesulitan untuk mengunggah. Ujung-ujungnya tidak terkirim, kan sangat hemat. Apalagi nanti ukurannya melebihi 100 ya. Kalau melebihi 100 dikompres dulu, dikecilkan supaya nanti bisa langsung diunggah di kolom bukti prestasi. Nah, kemudian nanti di sebelah kanan ini ada tingkatan lomba, apakah juara 1, juara 2, juara 3, atau juara apa, tingkat internasional, apakah nasional, apakah tingkat provinsi. Nah, hati-hati cara mengurutkan ya. Pastikan yang ada di prestasi 1 itu adalah sertifikat yang memang paling unggul. Nah, ini ya. Pastikan urutannya benar. Dari juara tertinggi ke rendah, juara 1, 2, 3, terutama paling atas ya, atau dari lingkup yang luas ke yang lebih sempit skalanya ya, internasional, nasional, regional, kota gitu ya, sekolah. Nah, intinya pastikan yang paling atas itu yang paling diprioritaskan, tentunya yang paling bagus, yang paling nilainya berpeluang nilai mendapatkan nilai besar. Nah, ini terkait dengan unggahan prestasi dalam bentuk sertifikat. Nah, jika memiliki sertifikat lebih dari 3, karena kan ini hanya disediakan 3, kan eman, kadang eman Kak, kan saya punya banyak itu, saya ikut lomba dan banyak sertifikat menangnya. Gimana ya, bingung-bingung memilih, maka ada satu trik ya. 2 sertifikat itu bisa dijadikan dalam satu halaman. Kemudian satu halaman itu diunggah di prestasi 1 atau di prestasi 2. Contohnya gini, ini misalnya satu halaman ya, 4 gitu ya. Nah, kita scan, nah 2 macam sertifikat dalam satu halaman. Otomatis kan ini menjadi satu dokumen, misalnya pas kita PDF ya, ini kan cuma ada satu halaman, bisa kita unggah di prestasi 1 atau prestasi 2, teman-teman ada di prestasi 3.
Intinya bisa mengakomodasi lebih dari satu sertifikat jika memang punya sertifikat lebih dari 3. Next. Nah, ini halaman terakhir. Halaman terakhir yang paling krusial karena disinilah teman-teman akan klik finalisasi. Setelah, nah ini ya, finalisasi. Dengan ini saya nanti akan muncul nama teman-teman. Nah ini menyatakan dengan sesungguhnya. Bila dinyatakan lulus, maka akan melaksanakan pendaftaran. Ini sangat penting teman-teman. Ini sebagai bentuk komitmen kita sudah masuk daftar eligible SNMPTN, sudah milih, maka kita harus tanggung jawab dengan pilihan kita. Kenapa? Karena bila tidak melaksanakan pendaftaran, maka akibatnya adalah turunnya indeks sekolah asal kita. Berarti kita kan sudah berbuat apa ya, semacam ya bahasa kita mungkin zalim ya kepada adik-adik kelas kita. Tentunya kita tidak ingin itu terjadi. Dan yang tidak diinginkan pula, teman-teman juga tidak akan bisa lanjut jika memang teman-teman ingin masuk secara tulis, karena dulu adalah sistemnya single sign on ya, pendaftaran tunggal di awal, maka ketika sudah diterima di SNMPTN tentunya tidak bisa daftar di jalur tulis. Nah, jika ini semua sudah yakin, maka jangan lupa centang tanda setuju di pojok kiri ini, kemudian klik tombol finalisasi. Tahap berikutnya adalah teman-teman harus mengunduh kartu registrasi sebagai tanda bukti teman-teman sudah finalisasi, atau tanda bukti teman-teman sebagai peserta SNMPTN tahun 2021. Nah, di sini ada tombol unduh, silakan diunduh. Nanti dalam bentuk format file, bisa di print, bisa dicetak. Saran saya, ketika kartu sudah dicetak, maka pastikan disimpan rapi. Kenapa Kak? Karena itu nanti sebagai bukti fisik ketika teman-teman harus daftar ulang. Seandainya diterima. Amin. Diamin ya, yang diterima. Dan bisa juga digandakan. Jangan hanya punya satu, tapi minimal ada 2 atau bahkan ada 3 lebih baik, dan satunya bisa dititipkan di sekolah, di guru BK, di wali kelas, atau di wakil kesiswaan. Itu menjadi cadangan. Jikalau punya kita, pasti rumah hilang. Atau tanpa kita sadari keteresut dan sepertinya. Di sekolah insya Allah lebih aman, dan pada saatnya kalau kita butuh, kita bisa mengambilnya. Ini sangat penting teman-teman, bagian dari upaya kita mengoptimalkan usaha ya, dari awal sampai akhir finalisasi. Nah, alhamdulillah pilihan sudah ditentukan, finalisasi sudah dilakukan, kartu peserta sudah di tangan. Selanjutnya apa? Apakah kita masih bisa berharap untuk mendapatkan predikat lolos peserta SNM 2021? Tentunya masih bisa, yaitu dengan cara kita menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa dengan cara berdoa. Ikuti video berikutnya tentang bagaimana kita masih punya peluang lolos SNMPTN dengan senjata doa. Tetapi supaya bisa ketemu di video tersebut, silakan subscribe dan nyalakan tanda lonceng, sehingga kita akan diskusi bareng bagaimana kita bisa lolos SNMPTN melalui tahapan doa yang kita siapkan. Tetap optimis, tetap semangat. Bismillah, mimpi kalian bisa terwujud, diterima di PTN terbaik sesuai dengan yang kalian pilih. Amin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.